Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan selalu kita tunggu, karena di bulan suci Ramadan amalan yang kita lakukan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Di bulan Ramadan Al-Quran yang menjadi kitab hidayah bagi seluruh manusia diturunkan Allah di jagat raya ini. Di bulan Ramadan juga ada satu malam di mana ketika kita melakukan ibadah di malam itu nilainya melebihi kita melakukan ibadah selama 1000 bulan. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan tahun ini jatuh bersamaan dengan wabah COVID-19 yang tidak saja COVID-19 ini menimpa bangsa kita Indonesia, tetapi juga menimpa lebih dari 2/3 negara di seluruh dunia. Tentu di saat kita menjalankan puasa Ramadan kemudian ada wabah COVID-19, wabah ini merupakan ujian yang sangat besar bagi seluruh manusia, termasuk kita umat Islam yang ada di Indonesia. Bayangkan kalau biasanya di bulan Ramadan kita bisa melakukan ibadah di masjid dengan tenang, yang menjadi pedagang bisa berjualan, yang bekerja di kantor bisa bekerja berangkat pagi pulang menjelang sore, dan begitu juga bagi anak-anak bisa sekolah seperti biasanya. Sekarang ini karena situasi wabah COVID-19 semuanya menjadi tidak lagi bisa dilakukan secara normal. Sekali lagi, bulan Ramadan di saat terjadi wabah COVID-19 kita betul-betul dalam situasi ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diuji kesabaran kita. Apakah di bulan yang penuh berkah ini kita mampu melewati berbagai ujian, termasuk ujian wabah COVID-19, sehingga puasa Ramadan di tahun ini betul-betul bisa mengantarkan diri kita menjadi pribadi yang muttaqi dan nanti akan mendapatkan kemenangan Idul Fitri. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali lagi Ramadan tahun 1441 Hijriah tahun ini merupakan ujian yang luar biasa bagi seluruh manusia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bertepatan dengan adanya wabah COVID-19. Sebetulnya kalau kita bicara tentang wabah COVID-19 atau wabah-wabah sejenisnya, para ahli sejarah mencatat hampir terjadinya wabah di seluruh dunia itu menjadi siklus 100 tahun sekali. Di zaman Nabi misalnya, di Madinah pernah terjadi wabah. Umat Islam dilarang untuk pergi ke masjid melakukan sholat berjamaah dan kemudian melakukan sholat di rumah masing-masing. Sampai-sampai redaksi adzan yang mestinya yang normal berbunyi hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, redaksi itu diganti dengan shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Shollu fi diyarikum, kerjakanlah sholat kalian di rumah-rumah kalian. Begitu juga misalnya wabah itu pernah menimpa di Damaskus, di Syria pada era Khalifah Umar bin Khattab, sampai Umar bin Khattab ketika akan melakukan kunjungan membatalkan diri dan kemudian salah satu sahabat ada yang nyeletuk, sahabat Umar, apa Anda takut dari takdir Allah? Khalifah Umar dengan cerdas menjawab, saya tidak takut dengan takdir Allah, tapi saya akan pindah takdir Allah A untuk mengambil takdir Allah yang B. Khalifah Umar bahkan kemudian mengajukan pertanyaan, seandainya kalian punya onta, ada 2 bukit, satu bukit gundul tandus tidak ada rumput, sementara bukit yang kedua tanamannya subur, rumputnya banyak, Anda kira-kira akan menggiring onta Anda itu ke bukit yang mana? Tanpa dikomando seluruh sahabat menjawab, tentu kami akan membawa onta-onta kami menuju bukit yang banyak rumputnya. Inilah pilihan cerdas dan ini pernah diajarkan Khalifah Umar bin Khattab. Tidak itu saja, sejarah juga mencatat di Mesir dulu sekitar tahun 749 Masehi pernah terjadi
wabah luar biasa. Sampai-sampai digambarkan begitu dahsyatnya wabah ini, lebih 20 juta warga Mesir yang bertahan hidup itu tinggal sekitar 2.500.000 orang. Jadi luar biasa bagaimana wabah ini pernah menyerang umat manusia dan menghabiskan sekian juta manusia. Nah, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, dalam situasi bulan Ramadan ini kita berada dalam wabah COVID-19. Para ulama telah mengeluarkan berbagai fatwa, mengeluarkan berbagai himbauan, termasuk apa yang dikeluarkan pemerintah, apa yang dikeluarkan oleh Satgas 19, semuanya itu harus menjadi pedoman dan harus dipatuhi seluruh umat Islam, termasuk seluruh warga Jakarta atau umat manusia yang tinggal di Indonesia. Pada saat di bulan Ramadan terjadi wabah, saya yakin di antara saudara-saudara sekalian akan merasakan kepedihan yang luar biasa. Banyak di antara kita yang lockdown, tidak bisa bekerja, yang dagang dagangannya ditutup, yang biasa ngajar, yang biasa dakwah, bisa jadi sekarang juga lockdown, tidak ceramah, tidak dakwah lagi. Belum lagi yang jualan keliling, belum lagi yang jualan atau menjadi pekerja di perusahaan-perusahaan. Banyak mereka yang pekerjaannya itu kemudian tidak bisa dilanjutkan, kena PHK dan sebagainya. Tentu situasi ini menjadikan kita kalau tidak memiliki kesabaran ekstra, pasti bawaannya akan marah-marah, ngomel-ngomel, menyalahkan pihak ini, pihak itu, bahkan bisa jadi Allah ikut menjadi pihak yang dipersalahkan. Padahal ulama mengatakan jangan sekali-kali kita suudzon, berburuk sangka terhadap apa yang menjadi keputusan Allah. Dan terjadinya wabah ini juga bagian dari qada qadarnya Allah. Kita harus menerima dengan sabar, tetap ikhtiar mencari jalan keluar. Setelah ikhtiar, kemudian kita berdoa, baru tawakal, pasrah kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Itu salah satu sikap yang benar yang diajarkan agama kita. Hadirin hadirat pemirsa di rumah yang dirahmati Allah. Pada saat kita berada di bulan Ramadan dalam situasi wabah COVID-19 semacam ini, muncul banyak pertanyaan. Apakah nggak bisa kewajiban puasa Ramadannya itu ikut di lockdown, diliburkan? Ini adalah pertanyaan cerdas, tetapi juga sebetulnya perlu dijawab secara ilmiah. Para ulama mengatakan bahwa puasa Ramadan itu wajib bagi seluruh umat Islam yang baligh, yang akil, yang tidak ada uzur. Artinya kalau situasinya orang itu muslim, dewasa, akalnya waras, tidak ada uzur, puasa Ramadan dalam situasi apapun itu harus dikerjakan. Tetapi kalau misalnya ada uzur, sakit, dokter mengatakan sakitnya ini tidak parah, masih ada kesempatan sembuh, maka boleh tidak puasa tetapi nanti wajib qadha. Begitu juga bagi perempuan yang masih produktif, mengalami menstruasi, mengalami nifas setelah melahirkan, nanti di luar Ramadan wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan, wajib qadha. Bagi yang bepergian, musafirnya niatnya baik, tujuannya baik, kemudian perjalanannya itu jauh yang memungkinkan untuk bisa menjamak dan mengqashar salat, ini musafir juga boleh tidak puasa, hanya wajib qadha saja. Tetapi bagi yang sakit, sakitnya permanen, dokter memvonis tidak ada harapan sembuh, atau bagi orang tua yang sudah sangat tidak ada harapan untuk bisa kembali muda lagi, nggak kuat untuk puasa, maka yang sakit permanen, yang la yurja buruhu dalam bahasa fikih, atau bagi orang yang sangat sepuh, ini nggak wajib puasa dan boleh diganti dengan membayar fidyah. Takarannya per hari 1 mud. 1 mud itu kurang lebih antara 6 on sampai 1 kilo 1 on, tergantung pandangan madhab. Boleh dikonversi pakai uang, kurang lebih per harinya sekitar 13.500 per hari bagi orang tua yang sepuh, per hari bagi orang yang sakit keras nggak ada harapan sembuh, per hari bagi pekerja berat yang tiap hari bekerja berat tidak ada cuti, dia boleh bayar fidyah. Tapi bagi pekerja berat yang kerja beratnya hanya misalnya setahun sebulan, masih ada hari lain, maka ini nggak boleh langsung bayar fidyah. Dia boleh nggak puasa, tetapi wajib mengqadha di hari yang lain. Ini juga berlaku mungkin
ada tenaga COVID kita, tenaga medis yang ngurusi pasien yang terinfeksi COVID, mungkin nggak kuat puasa, tapi ngurusi COVID itu hanya sebulan 2 bulan, ini juga nggak boleh langsung bayar fidyah. Dia boleh nggak puasa, tapi wajib mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkan di luar bulan Ramadan. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi kita bulan Ramadan tahun ini insya Allah dalam situasi wabah COVID-19 dan dalam situasi kita masih sehat, masih kuat, kewajiban puasa itu tidak boleh ditinggalkan. Ada satu riwayat hadis yang mengatakan kalau ada orang Islam sengaja membatalkan puasa 1 hari, kemudian orang ini ingin mengganti dengan puasa sebanyak 1 tahun, keutamaan mengganti membatalkan puasa 1 hari belum tentu bisa dicukupi, belum tentu bisa ditutupi dengan puasa 1 tahun penuh. Maka sekali lagi, bagi umat Islam yang sehat, yang kuat, tidak sakit, tidak bepergian, tidak lagi menstruasi, tidak lagi nifas, tidak lagi bepergian, kerjakan puasa Ramadan ini dengan benar, sesuai ketentuan fikih, sesuai ketentuan yang diajarkan Rasulullah, sesuai ketentuan yang diajarkan para ulama. Terus bagaimana kalau ada orang yang sengaja membatalkan puasa, nggak puasa karena karena nifas misalnya, dia nggak puasa karena khawatir terhadap diri dan bayi yang disusui, atau khawatir terhadap janin, mengkhawatirkan dirinya dan janin yang dikandungnya, maka orang-orang ini lagi-lagi wajib qadha sebanyak hari yang ditinggalkan, dan mengqadhanya, membayarkannya harus di tahun itu juga, jangan sampai nabrak Ramadan tahun depan. Sebab kalau ada orang sengaja membatalkan puasa bukan karena yang sepuh atau yang sakit yang layur jaburu, tidak ada harapan sembuh, dia kemudian mestinya mengqadha di tahun itu juga tapi diundur-undur sampai nabrak Ramadan tahun berikutnya, maka sanksinya menjadi double. Selain wajib mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkan, orang ini juga wajib membayar fidyah sebanyak hari di mana orang ini tidak melakukan puasa Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, bulan Ramadan tahun ini di saat terjadi wabah COVID-19, kita tetap harus sabar dan tetap harus husnudzon, berbaik sangka baik kepada Allah maupun kepada pihak lain. Jangan menyalahkan pihak lain, menggerutu, apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah. Apapun yang menimpa umat manusia, sebetulnya kalau kita mampu berpikir dengan jernih, pasti ada sisi positifnya. Termasuk wabah COVID-19, meskipun bagi sebagian besar umat manusia ini dirasakan sebagai ujian yang sangat berat, tetapi kalau kita mau merenung sejenak, wabah COVID-19 ini juga ada banyak positifnya. Misalnya, karena sekarang ini lockdown, kendaraan banyak yang tidak operasi, pabrik-pabrik banyak yang tutup, kita sekarang ini bisa menikmati segarnya udara di Jakarta, menikmati segarnya udara di Indonesia. Subuh yang biasanya tidak ada embun itu ada 10-20 tahun yang lalu, sekarang kita bisa merasakan sejuknya embun pagi menjelang waktu subuh. Begitu juga bisa jadi di antara kita ini semuanya gila kerja, sampai-sampai berangkat kerja itu belum sholat subuh, istrinya belum bangun, anaknya masih tidur, langsung ke kantor. Begitu pulang kantor, nyampe rumah sudah malam, anaknya sudah tidur. Suami nggak pernah ngobrol dengan anak, suami nggak pernah mendampingi belajar anak-anaknya. Nunggu hari Sabtu, hari Ahad yang mestinya libur, tiba-tiba si suami ini ternyata dipanggil untuk meeting di kantor, sehingga kesempatan emas untuk ngobrol dengan anak, dengan istri, kesempatan itu tidak ada. Nah sekarang ini begitu ada lockdown, kita kerja di rumah, akhirnya kita banyak menemukan kesempatan untuk banyak berbicara dengan anak, ngajari anak, ngobrol dengan istri, mengerjakan kewajiban yang mestinya itu menjadi kewajiban suami, yang tiap hari dikerjakan istri, sekarang suamilah yang kembali mengambil alih pekerjaan itu. Misalnya bersih-bersih rumah, misalnya masak, misalnya membersihkan pekarangan. Ini semua sebetulnya secara fikih menjadi tanggung jawab para suami dan tidak menjadi tanggung jawab istri.
Hanya saja karena kebiasaan kita seperti itu, akhirnya konsep fikih ini tidak lagi dijalankan sepenuhnya di Indonesia. Coba kalau kita ke Arab, mall tempat belanja pasti yang banyak kaum laki-laki. Kenapa? Yang wajib belanja memang bapak-bapak. Dapur masak juga yang banyak, yang mengerjakanlah bapak atau pembantu yang dibayarkan upahnya oleh suaminya. Jadi sekali lagi lockdown ini ada sisi positifnya, menyadarkan kembali tugas suami dalam keluarga yang selama ini pekerjaan itu banyak dilakukan oleh istri. Suami tidak pernah memberikan penghargaan apapun kepada istri. Jadi ingat para suami, urusan ngepel, urusan masak, urusan belanja, urusan didik anak, itu menjadi tanggung jawabmu. Istrimu itu kalau mau, itu adalah amal solehnya istri kepada kamu. Selama ini banyak suami-suami yang salah paham, menganggap beresnya rumah, beresnya anak, itu semuanya menjadi tanggung jawab istri. Padahal secara fikih tidak seperti itu. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi, adanya wabah COVID-19 ini jangan dilihat dari aspek negatifnya saja. Ada sisi-sisi positif yang bisa kita lihat, misalnya udara menjadi kembali segar. Kesempatan untuk bertemu, bercengkrama, mendidik, mengajar anak, kesempatan itu menjadi terbuka luas. Begitu juga pekerjaan yang selama ini diambil alih oleh istri, sekarang kita bisa mengambil alih pekerjaan itu dan kemudian bisa setidaknya membiarkan istri sejenak untuk rehat, untuk istirahat apa yang mestinya itu menjadi haknya istri. Dengan demikian sekali lagi, adanya wabah ini harus disikapi dengan tetap bersyukur kepada Allah, jangan menyalahkan pihak lain, jangan banyak menggerutu, apalagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang ada di rumah, wabah COVID-19 telah menyadarkan kita bahwa kita ini di hadapan Allah ternyata tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan apa-apa. Padahal yang namanya COVID-19 itu katanya bentuknya sangat kecil. Bentuknya yang sangat kecil itu ternyata mampu menumbangkan manusia yang gagah, manusia yang perkasa, manusia yang selama ini mungkin banyak menyombongkan apa yang selama ini bisa diciptakan di muka bumi ini. Dengan demikian sekali lagi, keberadaan COVID-19 yang sekarang mewabah, tidak saja di Jakarta, tidak saja di Indonesia, tetapi hampir mewabah melebihi 2/3 negara di dunia. Ini harus menyadarkan kita agar kita tetap berikhtiar untuk meningkatkan, untuk menjaga stamina, menjaga kesehatan kita. Lakukan olahraga secara rutin, secara teratur. Banyak makan vitamin, perbaiki gizi kita. Kalau perlu yang biasanya tidak pernah berjemur, sekarang berjemur. Badan hitam dikit tidak apa-apa. Dan konsep bagaimana agar umat Islam ini sehat, Nabi pernah mengajarkan. Sampai-sampai ada satu hadis mengatakan, al-mu'min al-qawiyyu khairun wa habbu minal mu'min adh-dhaif. Orang Islam yang kuat, orang Islam yang perkasa, di mata Allah itu dipandang lebih baik daripada orang Islam yang lemah. Bagaimana cara Nabi agar umat Islam itu menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi perkasa? Nabi mengajarkan dari awal, kalau ibu melahirkan, jangan lupa anak yang baru lahir itu langsung dikasih ASI. Dan ASI yang keluar sejak kelahiran hari pertama sampai hari ke-7 atau kelahiran hari pertama sampai hari ke-14, cairan ASI itu seringkali diistilahkan kolostrum. Dalam bahasa fikih disebut liba atau lupa. Nah, kolostrum ini merupakan cairan yang luar biasa yang tidak bisa digantikan meskipun dengan vaksin atau dengan obat atau dengan vitamin apapun. Bahkan para ahli kesehatan sepakat kalau anak sejak kecil mendapatkan kolostrum yang cukup, ASI yang keluar sejak hari pertama sampai hari 14 tidak dibuang-buang, maka insya Allah anak itu tidak pernah mengalami stunting, tidak akan pernah kuntet, mengalami perlambatan pertumbuhan fisik. Jadi ini diajarkan Nabi, kasih itu anak kolostrum yang cukup. Kemudian ajari olahraga berenang, alimu alatakum bisibahah, ajari anak-anak itu olahraga memanah, alimu alatakum birramhi, dengan memanah, ajari anak-anakmu naik kuda. Ini semuanya bentuk olahraga yang membuat kita sehat. Di saat ada wabah COVID-19, kita tetap harus bisa menjaga kesehatan kita.
menjaga stamina kita, menjaga pola makan kita, pola istirahat kita, makanan yang halal, makanan yang bergizi dan sebagainya. Untuk apa? Agar badan kita betul-betul sehat dan prima, memiliki imunitas yang baik sehingga tidak mudah kena penyakit termasuk terpapar COVID-19. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi usaha yang kita lakukan dengan menjaga kesehatan ini bagian dari memenuhi perintah Allah, memenuhi perintah agama, menjaga ad-dzurriyyatul khams, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta dan sebagainya. Ini hukumnya wajib, kita tidak boleh menelantarkan, kita tidak boleh mengabaikan apa yang sudah dihimbau oleh Pak Dokter, Bu Dokter agar olahraga, berjemur, makan makanan yang bergizi, kemudian makanan yang memenuhi standar kesehatan, semuanya perlu dilakukan dengan baik. Meskipun di antara kita mungkin ada yang sekarang karena lockdown nggak kerja, tidak punya penghasilan. Jangankan makan bergizi, makan 3 kali sehari, banyak yang merasakan tidak mampu lagi. Nah, ini menjadi tugas Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat untuk ngontrol, untuk ngawasi warganya. Kalau di komplek di mana dia tinggal ada tetangga, ada warga yang tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, bagi yang mampu harus membantu, jangan sampai dibiarkan tetangga yang nggak bisa makan, kemudian sampai sakit, kemudian meninggal. Bahkan Nabi pernah mengatakan, jangan ngaku sebagai umatku, kalau kamu punya tetangga, tetangga itu nggak bisa makan, perutnya buncit karena nggak makan, sampai meninggal, kamu biarkan, kamu tidak pernah berderma dan berinfak memberi makan kepada mereka. Dan sekali lagi, di saat terjadi wabah, apa yang dialami saudara-saudara kita, mereka nggak bisa makan normal, mereka nggak bisa makan sesuai standar gizi. Ini menjadi tanggung jawab ketua lingkungan, menjadi tanggung jawab negara, menjadi tanggung jawab agama untuk membantu mereka sehingga mereka bisa hidup layak di tengah wabah COVID-19. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang ada di rumah, wabah COVID-19 nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kita akan masuk bulan suci Ramadan. Muncul pertanyaan, bagaimana cara sholat 5 waktu kita? Bagaimana cara sholat tarawih kita? Bagaimana cara sholat Jumatan, tadarus Al-Quran, taklim dan sebagainya? Pertanyaan semacam ini bisa dijawab dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah telah membuat aturan bahwa selama COVID ini tidak terkendali, maka umat Islam dilarang untuk melakukan kumpul-kumpul, bertemu secara fisik, baik berkerumun itu dalam rangka belanja di pasar, di mall, atau makan-makan di kafe, atau berkerumun, berkumpul-kumpul itu untuk melakukan ibadah di masjid, di musala, atau di gereja, atau berkumpul-kumpul itu sekedar ngobrol dengan temannya. Kumpul-kumpul, bertemu, sekarang ini dilarang oleh negara. Kumpul-kumpul, ngobrol, berjamaah, sekarang ini dilarang oleh negara. Maka mulai sekarang, kalau biasanya kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid, sekarang sholat berjamaahnya digeser, dilakukan di rumah. Berjamaah dengan istri, berjamaah dengan anak, berjamaah dengan pembantu. Kalau memang ada pesantren sudah ditutup, di lockdown, tidak ada pihak lain yang masuk ke pesantren, yang ada di pesantren itu hanya jamaah pesantren, hanya santri di pesantren, kemudian mau mengadakan sholat berjamaah, mau mengadakan sholat Jumatan, asal yakin dan menurut penjelasan pihak yang berwenang, daerahnya itu masih dinyatakan hijau, belum kuning, belum zona merah, silahkan sholat jamaah dilakukan, tapi dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Misalnya tempatnya harus dibersihkan, soft tidak boleh rapat, dibuat berjarak 1 meter atau 1,5 meter. Nah, ini kemudian memunculkan pertanyaan, bagaimana hukumnya berjamaah dengan soft yang tidak rapat, dibuat renggang? Apakah masih mendapatkan keutamaan berjamaah? Para ulama fikih mengatakan kalau renggangnya soft itu karena ada udzur, maka soft yang tidak rapat dibuat renggang karena ada udzur,
yang sholat berjamaah ini tetap mendapatkan keutamaan berjamaah. Misalnya di kitab Nihayatul Zain itu ada penjelasan begini, wa amma ta'akhuruhum anis sufi lisadil furjah lam yukroh kaharin bil masjidil haram wala tafutu al fadilah. Jadi kalau misalnya ada shaf berjamaah dalam situasi normal, shaf ini harus rapat, tapi karena misalnya situasinya musim panas, ada sebagian dari ruangan masjid itu yang kena sinar matahari, orang nggak tahan kena sinar matahari, maka pas bagian yang kena sinar matahari tidak diisi shaf, shafnya agak jauh, maka jauhnya shaf tidak rapat karena ada udzur, ini jamaahnya tidak dihukumi makruh, dan semua yang ikut sholat jamaah dia masih mendapatkan keutamaan sholat berjamaah dilipatkan 27 kali lipat. Terus bagaimana dengan Jumatan? Sama. Kalau pemerintah sudah menetapkan wilayah itu zona merah, tidak lagi boleh berkumpul, berkerumun untuk menyelenggarakan sholat Jumat. Terus Jumatannya di mana? Digeser. Lakukan di rumah dengan mengganti sholat duhur. Kalau misalnya di rumah ada lebih 10 laki-laki, anaknya banyak, misalnya ada pembantu, boleh Jumatan. Karena jumlah minimal Jumatan itu ada yang menyebut misalnya 40 orang laki-laki yang memenuhi syarat, ada yang menyebut 13 orang, bahkan ada yang menyebut 4 orang, bahkan ada juga mazhab yang mengatakan Jumatan boleh dilakukan 3 orang. Nah syaratnya kalau 3 orang, 4 orang, 13 orang, jangan sampai khotib baca khutbah, baca rukunnya ada yang tidur. Sebab kalau khotib baca rukun khutbah, dari jumlah yang sudah minimalis ini ada yang tidur, maka Jumatannya batal, wajib diganti sholat duhur. Jadi sekarang Jumatan di zona merah, area, lokasi, wilayah yang ditetapkan sebagai zona merah, Jumatannya tutup dulu. Pemerintah tidak melarang kita Jumatan, tetapi pemerintah menghimbau untuk mengganti sholat Jumatan ini dengan melakukan sholat duhur di rumah masing-masing. Begitu juga sholat tarawih lakukan di rumah. Begitu juga tadarus Al-Quran lakukan di rumah. Kajian, tadarus Al-Quran bisa dilakukan oleh takmir masjid dengan dilakukan secara online. Dan semuanya ini di saat terjadi wabah COVID-19 tentu tidak mengurangi makna dan esensi bulan Ramadan, karena semua ibadah di bulan Ramadan kita tetap bisa melakukan meskipun tidak dilakukan secara normal, tidak dilakukan secara sempurna. Yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekarang ini situasinya terjadi wabah. Pemerintah menyatakan kumpul-kumpul berjamaah itu berbahaya. Karena berkumpul, berkerumun ini berbahaya, sholat jamaah di masjid sekarang dipindah ke rumah. Sholat Jum'ah dipindah dengan melakukan sholat duhur di rumah. Sholat sunnah yang afdolnya memang biasa dilakukan rumah, ya memang sebaiknya dilakukan rumah. Kita kan seringkali rumah ini dibiarkan tidak pernah digunakan untuk sholat qobliyah di masjid, ba'diyah di masjid, sholat lain yang sunnah juga nggak pernah dilakukan di rumah. Padahal Nabi itu pernah mengatakan begini, akrimu buyutakum bi ba'dhi sholatikum, muliakan rumahmu itu dengan apa? Dengan melakukan sebagian sholat sunnah itu sebagian dilakukan di rumah. Jadi qobliyah itu sebagiannya di rumah, ba'diyah di rumah, sholat fajar di rumah, tahajud di rumah. Tetapi kalau misalnya kita ke masjid mengerjakan qobliyah di rumah, sholat fardunya di masjid, setelah fardu ada taklim, kan nggak mungkin balik lagi ke rumah untuk ba'diyah. Ya silahkan ba'diyahnya di masjid karena untuk mengejar taklim tadi. Artinya apa? Mengerjakan sholat di rumah itu kadang-kadang diperintahkan oleh Nabi. Konteksnya adalah sholat sunnah, dan konteksnya lagi untuk sholat-sholat yang tidak bisa dilakukan karena berbahaya kalau dilakukan dengan berkerumun atau berjamaah. Jadi sementara di bulan Ramadan ini sholat Jumat diganti sholat duhur di rumah, sholat jamaah 5 waktu diganti sholat berjamaah di rumah, sholat tarawih yang biasanya di masjid sekarang digeser ke rumah. Sekaligus ini untuk tes bagi bapak-bapak yang selama ini sholat tarawih selalu menjadi makmum, sekarang karena sholatnya di rumah harus siap menjadi imam. Imam untuk istrinya, imam untuk putra-putrinya, imam untuk para pembantunya. Sekaligus ini mendorong kita bagi yang hafalannya masih pas-pasan, ingat sebentar lagi Ramadan, ayo tambahin hafalannya. Jangan sampai ngimamin sholat tarawih muter-muter yang dibaca kulhu terus. Kalau enggak pindah ke ina atau ina al-kausar, kalau enggak baca satu ayat kemudian ruku.
nanti makmumnya bisa ketawa karena dianggap lucu, meskipun sholat seperti itu secara fikih tetap dipandang sah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, situasi wabah COVID-19 sekaligus ini menyadarkan kita agar kita dalam mengisi bulan suci Ramadan tetap mengisi bulan itu dengan baik, mengerjakan sesuai tuntunan yang diajarkan Rasulullah dan para ulama, sehingga makna dan substansi dari bulan suci Ramadan tidak terlewatkan dari diri kita. Saya juga menghimbau, jangan sampai di bulan suci Ramadan ini masjid-masjid sepi. Masjid-masjid sebaiknya tetap mengumandangkan azan setiap 5 waktu. Dan ada riwayat bersumber dari Ibnu Abbas, karena pernah lockdown di Madinah, tidak lagi ada jamaah di masjid, azan sunnah dikumandangkan. Dan sunnahnya lagi, pas hayya ala sholah hayal falah, 2 ini diganti dengan shollu fi buyutikum atau diganti shollu fi diyarikum. Jadi azan tetap dikumandangkan 5 waktu. Sebaiknya takmir masjid memperdengarkan murotal Al-Quran 10 atau 15 menit sebelum azan. Jadi masjid jangan lockdown. Yang tinggal di masjid tetap sholat di masjid dengan menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Jangan masjid ditutup rapat-rapat, belas gak ada yang sholat. Begitu juga masjid harus tetap mengambil peran untuk mengingatkan umat Islam bayar zakat mal, membayar zakat fitrah, mengkoordinir untuk baksos bantuan sosial bagi fakir miskin yang terdampak COVID-19. Masjid tetap ramai tapi tetap menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Boleh dilakukan dengan membentuk kepanitiaan secara online. Sekarang masuk bulan Ramadan, ingatkan untuk bayar zakat mal, ingatkan untuk membayar zakat fitrah. Bahkan boleh zakat mal itu dibayar dahulu di depan. Kalau sudah hartanya sampai nisab, meskipun belum masuk hitungan 1 tahun haul. Jadi kalau hartanya dihitung sudah sampai nisab, meskipun belum 1 tahun, itu ditakjilkan, disegerakan, dipandang baik. Begitu juga bayar zakat fitrah, meskipun wajibnya itu setelah ketemu malam takbiran, kalau zakat fitrah itu disegerakan, dibayar di tanggal 1 Ramadan, ini juga dipandang baik, sah secara fikih. Jadi zakat fitrah boleh langsung dikoordinir nanti di tanggal 1 Ramadan melalui pesan-pesan online, sehingga tidak terjadi kerumunan, tidak terjadi kontak langsung, tapi semangat untuk bayar zakat mal, semangat untuk zakat fitrah ini tetap bisa dilakukan. Dan kemudian zakat mal, zakat fitrah itu pada saatnya nanti bisa segera didistribusikan kepada fakir miskin yang terdampak wabah COVID-19. Sekali lagi, meskipun Ramadan ini dalam situasi wabah COVID-19, amaliyah Ramadan, qiyamul Ramadan, ibadah-ibadah yang biasa dilakukan Ramadan jangan sampai di lockdown, tetap dikerjakan dengan dikemas sedemikian rupa sehingga makna dan esensi ibadah yang kita lakukan, makna dan esensinya tidak lepas dari diri kita ta'ala. Situasi wabah COVID-19 memang menjadikan kita semua berada dalam situasi yang sulit. Kita tetap harus sabar, banyak-banyak lakukan zikir, banyak-banyak lakukan doa. Dengan zikir, dengan doa, hati kita akan menjadi tenang. Dan ketika hati kita tenang, ada seorang filosof yang sering disebut sebagai mu'alim awal, guru pertama Ibnu Sina. Beliau pernah mengatakan begini, seseorang yang jiwanya tenang, seseorang yang rohaninya tenang, seseorang yang tidak terdepresi oleh situasi yang mencekam, yang tidak stres, tenangnya seseorang dengan zikir, dengan doa, itu sudah bisa meningkatkan imunitas paling tidak separuhnya. Jadi makin banyak berdoa, makin banyak berzikir, makin banyak membaca Al-Quran, makin sering menghatamkan Al-Quran, dengan sendirinya doa, zikir, menghatamkan Al-Quran ini akan meningkatkan imunitas seseorang sehingga dia tidak mudah untuk infeksi berbagai virus apapun. Ini menurut Ibnu Sina. Nah, yang kedua, dalam situasi wabah semacam ini kita harus tetap saling membantu, yang kaya, yang mampu membantu yang miskin, yang kekurangan. Tetap meningkatkan, menjaga lingkungan, menjaga siskampling. Karena kerawanan dalam situasi lockdown, banyak yang nggak kerja, banyak yang
kekurangan, ini mendorong untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah harus membuat satgas khusus bagaimana agar lingkungan ini tetap aman dalam situasi wabah COVID-19. Nah, yang terakhir, seluruh pimpinan Majelis Ulama MUI Provinsi DKI Jakarta menghimbau agar Ramadan tahun ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tarawih lakukan di rumah, sholat rawatib, sholat 5 waktu lakukan di rumah, sholat Jumat diganti dengan melakukan sholat duhur di rumah, termasuk tidak perlu ada buka bersama, tidak perlu ada takbir keliling. Bahkan kalau kondisinya ternyata belum bisa dikendalikan, sholat id sementara juga dilakukan di rumah, tidak boleh dilakukan di masjid atau di lapangan terbuka, yang di situ akan banyak menimbulkan kerumunan banyak orang, akhirnya banyak yang tertular. Sekali lagi, Majelis Ulama Provinsi DKI Jakarta menghimbau agar kita banyak sabar, banyak melakukan ikhtiar, dan Ramadan tahun ini harus bisa menjadikan diri kita meraih predikat muttaqi, dan tidak itu saja, Ramadan tahun ini bisa mengantarkan diri kita untuk meraih kemenangan Idul Fitri. Demikian, usikum wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.